Berteduh di hati Tuhan, melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Fokus perenungan kita terambil di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar pada hari ini bagaimana kita melayani Tuhan atas kehendak siapa. Ternyata kita belajar hari ini, di dalam kita melayani Tuhan, kita tidak bisa melayani sesuai kehendak kita, semau kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh peka kepada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh Yesus yang hari ini kita akan renungkan melalui pelayanan Paulus. Paulus dan Silas, bagaimana mereka menjadi pekabar Injil yang sangat luar biasa. Mereka punya hati berkobar-kobar melayani, dan kita lihat di dalam ayat yang ke-5 bagaimana jemaat-jemaat yang mereka layani itu diteguhkan di dalam iman, dan makin lama makin bertambah-tambah besar jumlahnya. Saudaraku, pelayanan ini menjadi pelayanan kelihatannya begitu berhasil, saudara. Tetapi itu bukan karena Paulus dan Silas. Kalau kita melihat di sini, saudara, jelas sekali pelayanan yang berhasil itu bukan pelayanan karena kehebatan yang melayani, tetapi siapa yang memimpin seorang pelayan Tuhan. Ini menjadi dasar prinsip kebenaran yang menjadikan pelayanan itu pelayanan berhasil, karena pelayanan itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ketika pelayan-pelayan Tuhan itu peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Tidak semua pekabaran Injil, pelayanan kelihatannya baik, mengabarkan Injil bukankah pelayanan yang sangat baik? Tetapi saudaraku, ternyata untuk melayani pekerjaan Tuhan yang begitu baik pun, itu tidak selalu sesuai kehendak Tuhan. Ketika Paulus mau melayani Tuhan, Roh Kudus mengingatkan mereka, tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke Asia, mengabarkan Injil ke Asia, saudara. Lalu mereka akhirnya melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena mereka tidak diperbolehkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberitahu agar mereka dicegah tidak boleh melayani di Asia. Lalu setelah itu, saudaraku, dikatakan ketika mereka sampai di Misia, mereka punya hati ingin masuk ke Bitinia. Tetapi di saat itu juga Roh Yesus mencegah mereka, tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke sana. Saudaraku yang terkasih, sungguh kita melihat bagaimana Paulus punya hati yang begitu peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Tidak semua sembarang apa yang baik pasti dia lakukan. Ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan mereka taat. Paulus taat, saudara. Dan benar, ketika melintasi Misia, mereka sampai di tempat yang bernama Troas. Di situ Paulus mendapat penglihatan tentang Makedonia. Oh saudaraku, akhirnya di situ Paulus sadar kenapa dia tidak boleh ke Bitinia. Karena Tuhan menginginkan dia pergi ke Makedonia. Ada orang-orang yang sedang membutuhkan pengajaran Tuhan, membutuhkan keselamatan yang ada di Makedonia. Inilah panggilan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Ketika saya mau melayani Tuhan, memilih pelayan kemana saya harus melayani. Saya tahu saya harus
tundukkan diri di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan, tunjukkan pimpinan Tuhan. Saya harus kemana? Ada 3 pelayanan yang harus saya pergi. Ketika saya selesai pelayanan di Bandung, saya harus memilih 3 pelayanan yang ditawarkan. Dan itu tidak mudah. Jujur, ada beberapa pelayanan yang ingin saya ambil karena di situ saya melihat ada masa depan yang baik. Di pelayanan itu saya melihat saya mampu melakukannya. Saudaraku, saya menilai pelayanan berdasarkan diri saya sendiri. Tetapi ketika saya tundukkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, minta pimpinan Roh Kudus, akhirnya Tuhan memilih yang lain untuk saya pergi ke Pekalongan, ke Pemri Pekalongan. Jelas Tuhan mengingatkan saya, ada domba-domba tak bergembala di Pemri Pekalongan. Saudara, hati itu sungguh diingatkan oleh Tuhan untuk pergi ke sana. Dan akhirnya saya sampai ke tempat ini. Demikian yang dilakukan oleh Paulus. Akhirnya Paulus pergi ke Makedonia. Tetapi saudaraku, pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan berarti semuanya serba lancar, semuanya serba baik. Tetapi sesampainya di sana, saudaraku, memang Paulus langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia dari Tiatira, penjual kain ungu. Langsung saudaraku, satu keluarga itu bertobat percaya kepada Tuhan. Bukan cuma Lydia, tetapi satu keluarga besarnya. Dan akhirnya melalui Lydia satu orang itu yang ada di Filipi, maka seluruh Filipi itu terbangun satu jemaat Tuhan. Dari satu orang. Saudara, ketika pergi ke suatu tempat, kita pikir kita akan bertemu dengan ribuan orang yang kita bisa layani. Tetapi apa yang dihadapi oleh Paulus, ketika dia dapat penglihatan yang begitu jelas, pimpinan Roh Kudus begitu jelas pergi ke Makedonia, tapi dia hanya ketemu satu orang perempuan saja. Tetapi saudaraku, Paulus tetap memberitakan Injil dengan semangat, dengan sungguh-sungguh dan totalitas. Memberitakan firman Tuhan dengan benar. Sehingga akhirnya satu orang ini, Ibu Lydia ini, bertobat dan percaya Tuhan. Bahkan bukan hanya dia, akhirnya seisi keluarganya. Dan pelayanan yang dikerjakan dengan serius walaupun kepada hanya satu orang saja, akhirnya menghasilkan satu jemaat ada di Filipi. Setelah itu saudaraku, terjadi juga persoalan ketika tersebar banyak orang yang percaya Tuhan di Filipi. Kita melihat ada tantangan, ada orang-orang yang tidak menyukai Paulus, saudaraku. Kita melihat bagaimana di sini akhirnya kita melihat ada seorang yang tukang tenung. Hamba perempuan ini yang adalah bertenung, dia ikut Paulus. Dia kelihatan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengikuti Paulus kemana saja Paulus pergi melayani. Bahkan dia memuji-muji Paulus, berteriak-teriak supaya orang mengangkat Paulus. Dia mengatakan orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saudara, ini kata-kata yang benar kan saudara? Tidak salah, memang Paulus dan Silas mereka menjalankan ajaran jalan keselamatan. Tetapi saudaraku, Paulus pada awalnya masih membiarkan. Tetapi lama-lama dia sangat terganggu. Saudara, mari kita pahami bersama. Seorang pelayan Tuhan yang dipimpin Roh Tuhan. Tadi tidak meremehkan pelayanan walaupun hanya satu orang. Dia melayani totalitas dan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua saudara, dia sangat terganggu dengan puji-pujian dari orang. Saudaraku, bukankah di dalam pelayanan seringkali kita justru mencari pujian dari orang, mencari pengagungan dari orang. Tukang tenung ini yang kelihatan begitu setia ikut Tuhan, dia mengikuti Paulus dan memuji-muji Paulus terus saudara. Ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka mengajarkan jalan keselamatan gitu. Tetapi saudaraku, hati Paulus peka.
ada yang tidak beres dengan orang ini. Itulah seorang pelayan yang dipimpin Roh Kudus. Dan akhirnya dia mengusir roh yang ada pada hamba perempuan ini. Dan ternyata benar. Hamba perempuan ini sedang diperalat oleh orang-orang tertentu, yaitu oleh tuan-tuan dari perempuan ini. Karena ternyata mereka mengharapkan melalui pelayanan ini ada banyak uang yang dihasilkan, dan akhirnya si hamba perempuan ini bisa diperalat untuk menghasilkan keuntungan oleh tuan-tuan mereka. Oh saudaraku, tanpa kita sadari, hati-hati. Ada banyak hal di dalam melayani Tuhan, di dalam gereja Tuhan, kita seringkali bisa jatuh di dalam mencari keuntungan, mencari uang, saudara, bahkan mencari segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini bukan pelayan Tuhan yang dipimpin Roh Kudus. Paulus juga tidak terjebak dengan puji-pujian. Dia sadar ini bukan roh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, akhirnya melalui peristiwa ini, ketika hamba perempuan ini diusir roh jahat di dalam dirinya, sehingga roh itu keluar dari dirinya. Setelah itu, betul saudaraku, tuan-tuan dari hamba ini marah, dan akhirnya mereka menyeret Paulus dan juga Silas, mempengaruhi orang banyak, saudara. Akhirnya membawa mereka ke pasar untuk menghadapi penguasa. Mereka difitnah, saudaraku. Dan akhirnya orang banyak yang mendukung untuk mengusir Paulus dan juga Silas dari kota itu. Bahkan mereka mendera, menganiaya Paulus dan Silas, dan memasukkan mereka ke dalam penjara yang dijaga dengan begitu ketat. Dikatakan dia dipenjara di tempat yang paling tengah, dan di sana dibelenggu kaki mereka dan dijaga dengan sangat ketat, dengan pasungan yang sangat kuat. Oh saudaraku yang terkasih, pelayan Tuhan yang dipimpin Roh Kudus jelas harus pergi ke Makedonia, melewati Filipi. Ada kebangunan besar terjadi karena ada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan Paulus dan Silas. Mereka berusaha untuk menghancurkan pelayanan ini. Dan akhirnya mereka masuk di dalam penderitaan, kesulitan, penganiayaan, bahkan penjara dialami oleh Paulus dan Silas. Jangan pikir pelayanan yang dipimpin Roh Kudus semuanya beres tanpa persoalan. Dan bagi Paulus dan juga Silas, seorang yang sadar pelayanannya ini dipimpin oleh Roh Kudus, pimpinan itu yang membuat mereka tetap bersuka cita di dalam penjara, saudara. Sekalipun dijaga ketat, kaki mereka dipasung, tetapi mereka tetap menyanyikan puji-pujian. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, saudara. Ini sikap seorang hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada kemakian, tidak ada kemarahan, tidak ada keluhan, tidak ada ratapan. Yang ada adalah doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Dan di dalam saat yang sama, Tuhan bekerja, saudaraku. Sehingga pada saat itu setelah mereka berdoa dan memuji Tuhan, maka dikatakan di sana terjadi sesuatu hal yang luar biasa, terjadi gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu menjadi goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu yang membelenggu Paulus dan juga Silas, sehingga akhirnya mereka dibebaskan. Saudaraku, ternyata ada tujuan Tuhan di tempat yang begitu menyesakkan dan di tempat yang penuh penderitaan di penjara. Tuhan punya rencana pertobatan kepala penjara beserta keluarganya. Saudaraku, Injil begitu luar biasa. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah.
sekalipun di tempat yang begitu kelam, yang dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan, tetapi di tempat itulah Injil tetap diberitakan. Kepala penjara yang ketakutan mau bunuh diri karena dia tahu kalau nanti dia ketahuan oleh penguasa, dia pasti dibunuh karena dia sudah melalaikan tugasnya sehingga Paulus dan Silas terlepas. Tetapi di saat dia mau membunuh dirinya, di saat itu pekabaran Injil terjadi melalui Paulus dan juga Silas. Akhirnya tidak terjadi kepala penjara itu membunuh diri. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus menyelamatkan jiwanya. Dia menyelamatkan bukan hanya dirinya sebagai kepala penjara, tetapi seisi keluarganya diselamatkan. Berita Injil tetap disampaikan oleh Paulus dan Silas. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan dipimpin oleh siapakah yang kita sedang jalani? Apakah pelayanan menurut diri kita sendiri? Maka kita akan banyak kecewa ketika kita tidak mendapatkan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Pimpinan Roh Tuhan tidak selalu semuanya lancar. Akan ada masalah, akan ada kesulitan, bahkan ada penderitaan. Tetapi itu bukan penghalang untuk kita tetap fokus melayani Tuhan. Paulus dan Silas menjadi teladan bagi kita semua hari ini. Bahkan penjara yang memasung kaki mereka sehingga mereka tidak bisa pergi memberitakan Injil. Di tempat seperti itu, mereka tetap memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itulah pelayanan yang tetap mereka kerjakan kepada Tuhan. Tidak ada kemarahan, keluhan di dalam hati mereka. Mereka tahu ini pimpinan Roh Tuhan. Dan akhirnya di tempat itulah terjadi mujizat Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk menunjukkan kehebatan Paulus dan Silas, tetapi untuk menunjukkan kehebatan Tuhan yang sudah memimpin mereka. Bagaimana di tempat itu, di dalam mujizat itu, kepala penjara dan seisi keluarganya semua percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya pernah merasa salah. Tuhan salah memilih saya dan menuntun saya, mengutus saya. Tapi akhirnya saya sadar, belajar juga dari Paulus dan Silas. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memimpin tidak selalu semuanya baik dan beres. Justru berhati-hati. Kalau kita melayani Tuhan semuanya baik, semuanya lancar, mungkin kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Tetapi dipimpin oleh roh kita sendiri. Kita harus bertobat. Tapi biarlah melalui pelayanan ini kita sadar semua kesulitan, penderitaan, tantangan, hambatan, fitnahan yang dikerjakan, diserangkan kepada kita untuk kita berhenti melayani Tuhan, kita tidak ikuti. Kita tidak goyah, tetap fokus pada pelayanan, tetap puji-pujian, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan di situ tetap mengabarkan Injil Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.